Nah, ada kalimat yang bagus ini untuk bahan renungannya teman-teman. Air di lautan yang luas takkan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil di atasnya, kecuali perahu itu dimasuki oleh air. Demikian juga dengan kehidupan kita ini. Segala hal negatif, jahat, buruk akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semua itu tidak akan mampu menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkannya masuk dalam pikiran kita. Jadi kita tidak akan mungkin tenggelam kecuali kita sendiri yang memasukkan air itu di kapal kita. Maka di situ kuasanya pikiran. Maka tadi saya sarankan, yuk hati-hati dengan yang kita inputkan, yang kita masukkan di kepala kita, di pikiran kita. Itu akan jadi kunci kita akan selamat ataukah tenggelam. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa saja habis tenggelam. Karena kita sendiri yang memasukkannya. Tapi kalau kita punya daya tahan untuk tidak memasukkan air ke kapal kita, tidak memasukkan yang buruk-buruk ke kepala kita, insya Allah sedahsyat apapun ombak dan air, ya kita tidak akan tenggelam. Tenggelam itu ketika air masuk di kapal kita. Nah, jadi kalau ada air, kalau ada hal yang buruk negatif di kepala, cepat-cepat dikuras, dibersihkan, biar kita tidak tenggelam. Ini mungkin pelajaran dari kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan secara fisikal memang dilanda banjir besar, tapi selamat karena kapalnya tidak dimasuki air. Jadi ini pelajaran besar. Kenapa malam hari ini kita belajar bersih-bersih pikiran, biar nanti kita tidak tenggelam. Nah, ada quotes bagus untuk menutup sesi kita malam hari ini. Yang pertama, mari jadi orang yang berani meminta maaf. Yang kedua, mari jadi orang yang tangguh, yang mau memaafkan. Yang ketiga, mari jadi orang yang bisa melupakan yang kemarin-kemarin sudah terjadi, yang membebani pikiran kita, baik dalam bentuk pikiran negatif, beban berlebih, overthinking, maupun pikiran-pikiran kotor. Mari kita buang, kita lupakan. Itu akan jadi jalan kebahagiaan kita. Yang pertama minta maaf adalah yang paling berani. Yang pertama memaafkan adalah yang paling kuat. Yang pertama melupakan adalah yang paling bahagia. Orang yang tidak mau atau tidak sanggup minta maaf, ini orang pengecut. Dia tahu salah kok tidak mau minta maaf. Maka orang yang pertama kali minta maaf adalah orang yang paling berani. Tidak sederhana minta maaf itu. Tapi sebaliknya juga begitu. Orang yang pertama memaafkan, dialah yang paling kuat. Karena memaafkan jauh lebih berat dibandingkan minta maaf. Nah, tapi ada lagi yang lebih berat. Apa? Melupakan yang sudah terjadi sebelumnya. Melupakan ini kan yang jadi beban pikiran. Membersihkan pikiran itu kan membuang, melupakan segala hal yang negatif sebelumnya terjadi. Orang yang bisa melupakan, dia akan jadi yang paling bahagia. Tapi orang yang sulit melupakan apapun yang terjadi kemarin-kemarin, diingat-ingat terus, apalagi dicari terus jejak digitalnya. Nah, sekarang kan begitu modelnya, ya kamu akan sulit bahagia. Untuk bisa bahagia, kamu harus punya daya melupakan. Ya bukan berarti melupakan itu tidak ingat semuanya, tapi membypass, melampaui hal-hal yang kemarin sudah terjadi, relakanlah. Maka kita akan bahagia. Baik,
Saya kira itu ya untuk malam hari ini. Jadi mungkin tidak terlalu banyak refleksi yang bulat, lebih praktis sifatnya, tapi menurut saya penting, eksistensial, untuk menjamin diri kita tetap tegak sebagai manusia dengan martabat kemanusiaan yang tinggi.